Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya mahasiswa kelas 3A dan 3B yang Ibu banggakan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, di pagi hari ini kalian tak terasa ya sudah masuk di semester gasal ya, tepatnya di semester 5. Di semester 5 ini Ibu diminta untuk mengampu mata kuliah teori pengendalian pencemaran udara dan prakteknya, yaitu PPU juga. Nah, di mata kuliah ini memiliki bobot SKS 2 dan prasyarat untuk mengambil mata kuliah ini sudah menempuh mata kuliah sebelumnya, fisika lingkungan dan instrumentasi serta pengukuran, gitu ya. Kemudian, nah, sebelum Ibu masuk ke bab materi, Ibu akan memberikan sedikit penilaian, standar penilaian di mata kuliah teori PPU ini. Ya, walaupun mungkin sebagian besar sudah banyak yang paham, teman Ibu akan mengulangi kembali. Yang pertama adalah kehadiran mahasiswa, ya. Kehadiran mahasiswa karena perkuliahan masih dalam kondisi pandemi sehingga otomatis sebagian besar perkuliahan teori akan dilakukan secara daring ataupun online gitu ya. Nah, kehadiran mahasiswa itu wajib harus diikuti selama proses perkuliahan daring. Kemudian untuk nilai UTS dan UAS itu masing-masing 30%. Kemudian untuk nilai tugas individu maupun kelompok dan kuis itu akan masuk sebesar 40%. Seperti itu ya. Kemudian ini ada beberapa pokok bahasan yang akan Ibu sampaikan dari awal hingga akhir semester nanti. Yang pertama adalah pengantar pencemaran udara. Kemudian bab kedua adalah prinsip kerja dan aplikasi dari alat-alat pengendali pencemaran udara. Yang ketiga adalah dasar-dasar perancangan alat pengendali pencemaran udara, yaitu gravity settling dan centrifuge force. Kemudian yang bab keempat adalah pengurangan partikulat matter di udara. Yang bab terakhir adalah prinsip dan aplikasi pengurangan polutan udara dengan absorpsi dan adsorpsi, gitu ya. Nah, sebenarnya ada satu lagi yaitu studi lapangan, gitu ya, studi lapangan ke PLTU karena di sana mereka memiliki salah satu alat untuk pengendali pencemar udara yaitu ESP. Namun karena kondisi pandemi saat ini kita belum diperbolehkan untuk masuk ke area tersebut. Ya, nanti Ibu akan berikan beberapa video yang mewakili apa itu alat ESP. Seperti itu ya. Baiklah, terus itu di samping kanan ada beberapa referensi atau acuan buku. Yang pertama Harrison Roy yang berjudul tentang Our Environment, Introduction to Environmental Chemistry and Pollution. Kemudian yang kedua Fundamental of Air Pollution. Nah, yang ketiga dan keempat ini bisa kalian dapat di Perpustakaan Politeknik Negeri Cilacap, yaitu Mahdar Izahrul atau Izharul Mahdar ya, yang judulnya Pengantar Pengendalian Pencemaran. Kemudian Soeharto yang judulnya Limbah Kimia dalam Pencemaran Udara dan Air. Nah, ini kita akan masuk ke materi utama atau pertemuan pertama. Yang pertama adalah materi tentang pengantar pencemaran udara, gitu ya. Ini adalah bahan awal untuk UTS. Nah, apa sih itu udara sebenarnya, gitu ya? Udara itu adalah suatu campuran gas yang terdapat pada lapisan yang mengelilingi bumi dan komponen campuran gas tersebut tidak selalu konstan, gitu ya. Nah, fungsi udara itu sendiri ya atau pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari kita itu ternyata banyak gitu ya. Nah, itu ada sebagai proses respirasi, ada proses fotosintesis, kemudian ada pemanfaatan energi, penyebaran spora, penyejuk, pelindung dan penyerap radiasi sinar matahari, dan perantara gelombang suara, bunyi dan cahaya. Nah, untuk di Indonesia sendiri pencemaran udara itu sudah cukup tinggi gitu ya. Untuk datanya kalian bisa dapat di Badan Pusat Statistik gitu ya. Nanti di situ kalian cari kira-kira untuk polusi atau pencemaran udara di tingkat industri itu seberapa besar, baik skala besar maupun skala kecilnya.
Sehingga dari permasalahan yang timbul di lingkungan mengenai pencemaran udara, pemerintah membuat beberapa kebijakan. Dan yang harus kalian pahami, salah satunya adalah kebijakan tentang peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. Kalian bisa browsing, searching di Google, langsung nanti dituliskan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 41 tahun 1999. Nanti di situ ambil PDF-nya, di-download. Kalian bukan menghafal, tapi Ibu minta untuk memahami saja bagian yang paling penting di dalam mata kuliah ini, gitu ya. Kemudian selanjutnya, tadi udara kita sudah tahu, udah arti udara. Nah, sekarang kalau pencemaran udara atau biasa kita kenal air pollution, ya, itu adalah masuknya atau dimasukkannya zat energi dan atau komponen lainnya ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya, gitu ya. Nah, untuk pencemar udara ini ada berbagai definisi, gitu ya. Nah, ini salah satunya Ibu tadi bacakan, salah satu definisi yang terdapat di di peraturan pemerintah nomor 41 tadi. Kemudian setelah kita tahu udara, pencemar udara, kita harus tahu pula mengapa pencemaran udara itu bisa terjadi. Pasti dia kan ada sumbernya, ya toh, sumber penyebab dari munculnya pencemaran udara. Nah, maka dari itu apa sih sumber pencemaran udara, gitu ya. Nah, pencemaran udara itu adalah sumbernya adalah setiap usaha dan atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar ke udara sehingga menyebabkan udara tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Itu yang dikatakan sebagai sumber pencemar udara. Nah, sumber pencemar udara itu kalau dilihat berdasarkan kondisi fisiknya, kita harus tahu karakteristiknya, ya. Yang pertama ada dua macam, yaitu bentuk partikulat dan gas. Gasnya juga dibagi lagi menjadi organik dan anorganik, gitu ya. Kalian bisa melihat langsung ke tabel tersebut, klasifikasi dan subklasifikasi serta pencemarnya. Yang terdiri dari partikulat itu ada yang berbentuk solid dan liquid. Pencemarnya biasanya bentuknya debu, smoke, asap, fumes, fly ash. Nah, kalau fly ash ini biasanya terjadi di udara, di industri, mohon maaf. Di industri ya, skala besar. Kemudian liquid itu bentuknya mist atau spray. Nah, kalau untuk yang wujud gas itu ada dua, organik dan anorganik. Nah, kalau untuk organik itu terdiri dari hidrokarbon, aldehid, dan keton sama organik lainnya. Nah, untuk kelompok pencemar hidrokarbon itu biasanya sebagai bahan bakar ya, atau biasanya itu berbentuk batu bara dan minyak bumi, itu yang masuk dalam golongan organik ya. Ya biasanya kalau kalian kenal di kimia umum dan lingkungan atau kimia dasar, nama-namanya atau kimia organik adalah heksana, benzena, etetlana, metana, butana, dan butadina, gitu ya. Kemudian untuk yang masuk senyawa anorganik itu ada oksida karbon, oksida sulfur, oksida nitrogen, dan anorganik lainnya. Nah, ini beberapa pencemar. Di sebelah kanan itu ada CO, CO2, SO2, SO3, NO2, NO, N2O, H2S. Ini adalah zat-zat yang berbahaya sebagai sumber pencemar dari pencemaran udara. Nah, ini ada dua kelompok besar tentang standar kualitas udara itu sendiri. Ada dua, yaitu kualitas udara ambien ya atau lingkungan, kemudian kualitas udara emisi industri. Gitu. Nah, untuk komponen dan konsentrasi bahan pencemar udara itu pun juga sudah ditabelkan di Undang-Undang Nomor 41 tadi, ya, yang termasuk parameternya zat-zat apa aja, misalnya partikel, CO, CO2 itu sudah dibuatkan tabel. Kemudian untuk konsentrasi atau nilai batas ambang yang layak untuk terbuang di udara itu juga sudah diestimasikan seperti di tabel tersebut. Nah, untuk yang sebelah kanan itu perkiraan waktu tinggal. Maksudnya adalah kondisi di mana sumber pencemar tadi itu diizinkan untuk berada di udara yang baik, gitu ya. Saat dia sudah masuk di konsentrasi ini, di udara bersihnya, nah maka waktu tinggal dia selama di udara itu adalah seperti ini, gitu kelayakannya, ya.
Kemudian yang berikutnya adalah jenis dan karakteristik pencemar udara berdasarkan reaksi yang terjadi. Itu dibagi dua, yaitu pencemar primer, ya, itu artinya adalah pencemaran yang sumber pencemar yang langsung dari sumbernya. Contohnya partikulat, NOx, CO, SO2. Kemudian yang kedua, jenis pencemar sekunder, itu artinya terbentuk oleh interaksi kimiawi antara pencemar primer dan senyawa-senyawa penyusun atmosfer alamiahnya. Contohnya NO2, ozon, peroksiasetil nitrat, asam sulfat, dan asam nitrat, serta sebagainya. Nah, yang berikutnya ini adalah tentang unit konsentrasi. Tadi kalian sudah mengetahui bagaimana sumber pencemaran itu berinteraksi dan harus ada di udara. Maka saat mereka berada di udara, mereka harus kita ketahui konsentrasi yang layak, gitu ya. Konsentrasi yang layak itu yang bagaimana, gitu ya. Nah, ini adalah perhitungannya untuk menghitung bahan pencemar dalam satuan volume per volume, biasanya ppm, part per million, atau volume per volume dalam bentuk part per billion, atau miligram per meter kubik dan miligram per newton meter kubik, gitu ya. Itu dihitung berdasarkan rumus dari gas ideal itu sendiri, di mana basisnya adalah 1 liter. Nah, di mana suhu, ya, di sini juga akan menyangkut suhu. Dia dipengaruhi oleh suhu, yang dimana suhu nanti adalah satuannya Kelvin dan tekanan adalah atm. Jadi kurang lebihnya apabila jika dia diketahui pencemarannya itu dalam suhu 25 derajat Celcius, tekanannya 1 atm, maka dalam 1 mol itu yang terjadi adalah 22,4. Ini adalah STP atau standar dalam gas ideal 20,4 liter dikali suhunya 25 dijadikan Kelvin jadi 298 dibagi 273 dikali 101 kilopascal per 101 kilopascal, di mana dari ATM 1 ATM dijadikan pascal, kemudian dijadikan lagi kilopascal, kemudian nanti diketahui hasilnya dalam bentuk liter atau miligram per meter kubik menjadi 24,5 gitu ya. Nah, ini ada tugas individu. Ibu minta kalian coba mengerjakan dengan menjawab cara yang sama dari slide sebelumnya ini. Hanya pembedanya adalah konsentrasi setiap pencemar itu berbeda-beda, gitu ya. Nanti dicoba mengerjakan masing-masing individu, kemudian nanti ditulis di tangan, di kertas, terus nanti diupload di via online e-learning PNC atau psikologi, gitu ya. Ya,